أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabil muntajabin. Berkenan dengan karakteristik dan ciri-ciri umat Islam sebagai umat tentunya itu mesti memiliki perbedaan dengan umat-umat lainnya. Karakteristik ini tentunya tidak lepas daripada kitab suci umat Islam itu sendiri yang berbeda dengan kitab suci umat-umat lainnya. Jadi kalau kita ingin melihat secara luas dan mendalam apa saja karakteristik yang dimiliki oleh umat Islam, kita harus mendalami dan menyelami kitab suci Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran sebagai jalan hidup, pandangan hidup bagi seorang muslim. Nah, kitab suci ini ini Al-Quran itu meliputi semua sumber-sumber pengetahuan manusia. Bagaimana kita ketahui bahwa manusia memiliki 3 sumber pengetahuan ya, dalam dirinya sendiri, seperti indera lahiriah, intuisi, dan akal. Sementara Al-Quran ini itu bisa menjadi sumber keempat bagi manusia dalam perolehan pengetahuan. Kelebihannya Al-Quran itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan teksnya, bahwa teks suci Al-Quran itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keraguan di dalam hal itu. Nah, akal manusia bisa menggunakan, bisa mencari pengetahuan yang lebih dalam berkenaan dengan apa saja yang terkait dengan kehidupannya. Nah, berhubungan dengan karakteristik umat Islam, salah satu ayat yang bisa saya bawakan di sini di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalik ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakunur rasul 'alaikum syahida." Demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam dalam hal ini, sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas umat manusia, dan agar Rasulullah menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di sini kata kunci yang saya ingin kemukakan, bahwa salah satu karakteristik umat Islam itu adalah sebagai saksi atas umat yang lainnya. Nah, ketika kita bicara saksi di sini, ya, umat Islam sebagai saksi, tentunya pertama, seorang saksi yang valid ya, itu apabila saksi itu memiliki sifat yang adil. Orang kita tempatkan sebagai seorang saksi apabila kita yakini akan berlaku adil. Nah, berangkat dari surah ini, salah satu karakteristik umat Islam adalah ia harus berlaku adil. Jadi berlaku adil dengan tidak melihat latar belakang suku, agama,
ya, ras, dan sebagainya. Adil dalam makna yang lebih luas. Nah, manusia di sini, umat Islam di sini dalam hal ini, itu menjadi saksi bagi umat-umat lainnya. Nah, dengan ayat ini, itu mendorong umat Islam, jika ingin benar-benar sebagai umat Islam dalam maknanya yang sejati, dia harus berbuat adil seadil-adilnya. Dimulai dari dirinya sendiri, keluarganya, dan tetangganya, dan yang lebih luas lagi. Tentunya dalam berbuat adil ini, ya, keadilan itu kan suatu perbuatan yang memiliki landasan, memiliki pijakan, memiliki pondasi. Nah, pondasi dari keadilan ini itu tentunya pengetahuan. Jadi umat Islam untuk bisa berlaku adil seadil-adilnya, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, ya, terhadap manusia lain, terhadap umat lain yang lain, bahkan termasuk dalam hal ini adalah alam semesta. Jadi berlaku adil kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, lingkungan apa saja. Nah, ini harus dibekali dengan pengetahuan. Otomatis umat Islam jika ingin berlaku adil, dia harus berusaha untuk mencari pengetahuan yang lebih luas, lebih dalam. Karena syarat keadilan itu adalah pengetahuan yang benar, pengetahuan yang luas. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan yang luas dan dalam berkenaan tentang diri kita sendiri dan manusia, binatang, dan alam sekitar kita, itu bagaimana bisa kita berlaku adil? Karena keadilan di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi menempatkan sesuatu pada tempatnya sendiri, itu butuh pengetahuan. Tanpa pengetahuan yang dalam dan kuat, yang benar, kita nggak mungkin bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Jadi salah satu karakteristik yang sangat ditekankan di sini adalah bagi umat Islam menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Yang kedua, karakteristik umat Islam adalah menyempurnakan hujjah Allah atas umat-umat yang lain. Jadi umat Islam melalui perilakunya, melalui perbuatannya, melalui keyakinan dan pengetahuannya yang benar, itu bisa menjadi sarana bagi penyempurnaan hujjah terhadap umat yang lain, terhadap orang lain. Misalnya ketika manusia, dalam hal ini umat Islam, berlaku adil seadil-adilnya, itu membuat manusia yang lain tidak bisa melakukan kezaliman. Karena itu menjadi tolok ukur bagi yang lain. Ya. Karena keadilan itu sesuatu yang diinginkan oleh semua manusia. Sementara kezaliman adalah sesuatu yang dibenci. Nah, kalau umat Islam bersikap adil, itu tidak akan mungkin ada orang yang secara terang-terangan akan melakukan kezaliman, melakukan penindasan, melakukan imperialisme, dan sebagainya. Jadi menempatkan diri kita sebagai hujjah, ya, atas umat yang lain, itu tentunya harus senantiasa mawas diri, ya, mengontrol diri, mengendalikan diri. Apakah kita senantiasa berada di rel yang benar?
karena terposisikan sebagai hujjah bagi umat yang lainnya. Jadi tentang bahwa umat Islam itu diposisikan sebagai umat pertengahan, ya, ummatan wasatan, ini terkait dengan misi ini, salah satu misi ini, bahwa dia itu sebagai hujjah atas yang lainnya. Sehingga demikian, sehingga nanti orang gak bisa lagi menyatakan kenapa misalnya saya dihukumi karena melakukan kezaliman, atau saya dihukumi karena melakukan satu hal-hal yang secara moral buruk. Karena sudah jelas, baik melalui tindakan umat Islam itu sendiri, maupun dari sisi pengetahuan, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh mereka. Jadi ketika umat Islam dalam hal ini tindakannya itu bersifat objektif dan adil, itu dengan sendirinya akan memposisikan dia sebagai hujjah bagi kebenaran. Akan memposisikan dia sebagai hujjah bagi manusia-manusia yang ingin mencari kebenaran dan keadilan. Karakteristik lainnya yang bisa saya ungkapkan di sini, bahwa umat Islam itu harus moderat dan berada dalam keseimbangan. Maksudnya bahwa umat Islam itu menjauhi segala bentuk sikap-sikap yang berlebihan, ekstrim. Jadi tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebihan dan tidak minimalis, ya, sangat minimalis. Jadi berada pada posisi yang seimbang. Nah, lagi-lagi bahwa untuk menempatkan diri sebagai umat yang moderat, ya, tidak berpihak dan tidak berlaku ekstrim, ya, itu tetap mengarah pada pengetahuan yang benar. Umat Islam harus menjadikan prinsip keseimbangan dan moderasi sebagai pedoman utama dalam setiap aspek kehidupannya. Dia harus moderat, harus seimbang. Menjaga keseimbangan dan moderasi ini bukan perkara yang juga mudah. Karena terkadang manusia, apalagi umat Islam ya secara umum, itu kan tidak suci ya, dari dosa. Kadang manusia lalai, terkadang manusia itu lupa bahwa harus melakukan sesuatu yang benar. Memang berat sekali menjadi umat Islam yang sejati itu. Beratnya karena ia harus senantiasa mengontrol, mengawasi dirinya sendiri. Apakah tetap berada dalam rel keadilan itu, berada dalam rel keseimbangan itu. Makanya para ulama menghimbau kepada orang-orang Islam, orang-orang mukmin untuk senantiasa muhasabah, menghisab dirinya sehari sebelum tidur, supaya jelas bahwa apakah ia telah bertindak dalam rel yang benar itu. Ini juga sebagaimana diisyaratkan di dalam surah Al-Baqarah yang 143 tadi yang saya bacakan, bahwa sikap moderat dan tidak berlebihan dan berada dalam keseimbangan itu memiliki makna yang sangat luas sekali. Ya. Karena
dimensi kehidupan manusia itu juga luas. Jadi moderasi dan berlaku atau memposisikan diri kita untuk senantiasa seimbang itu memiliki spektrum yang sangat luas sekali, sebagaimana spektrum kehidupan manusia yang juga luas. Dalam dunia sosial, dalam dunia politik, dan dalam dunia ekonomi. Nah, apakah umat Islam bisa memposisikan diri seperti itu? Itu memang perlu suatu tekad yang kuat sekali. Karena syaratnya itu yang berat. Syaratnya harus memiliki pengetahuan yang luas juga, ya, yang juga mendalam. Dalam semua hal, ya. Beratnya karena dalam semua hal. Terkadang umat Islam hanya bisa melakukan sesuatu secara adil, moderat, dan seimbang pada aspek tertentu saja. Tapi yang dituntut di sini bukan pada aspek tertentu saja, tetapi dalam semua aspek kehidupan manusia. Baik aspek yang bersifat material, jasmani, maupun yang bersifat ruhani, spiritual. Selanjutnya, karakteristik lain dari yang mesti dimiliki oleh umat Islam adalah iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah inilah yang menjadi sesungguhnya yang menjadi dasar atau karakteristik yang sangat fundamental bagi umat Islam. Karena sepenuhnya nanti dalam pemikirannya, dalam hatinya, maupun dalam perbuatannya, itu harus sepenuhnya berpijak pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa umat Islam itu diposisikan sebagai umat yang terbaik? Itu secara rasional memiliki landasan epistemologis bahwa umat Islam sebagai yang sejati, umat Islam yang sejati itu melarutkan dirinya atau meleburkan kehendaknya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa hanya kehendak Allah lah yang bisa bersifat universal, bersifat komprehensif, bersifat holistik. Karena secara eksistensial Allah Subhanahu wa taala sebagai realitas yang maha sempurna. Jadi iman kepada Allah ini menjadi suatu syarat fundamental bagi terwujudnya karakteristik yang ideal bagi umat Islam itu. Di dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang dikeluarkan untuk manusia, yang dihadirkan untuk manusia, yang diwujudkan untuk manusia. Yang menyeru kepada kebaikan, ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan surah Ali Imran ini ada 3 poin penting di dalam ayat ini berkenaan dengan karakteristik umat Islam. Yang pertama, umat Islam itu senantiasa menyeru kepada kebaikan. Orang yang menyerukan kebaikan tentunya yang pertama dia harus baik dulu. Nggak mungkin dia menyerukan kebaikan dia sendiri bobrok. Nah, itu. Yang kedua, di samping menyerukan kepada kebaikan dengan
lisan dan keteladanan tentunya, dia juga harus berupaya mencegah segala bentuk kemungkaran, baik dari dirinya sendiri terutama maupun dari yang lainnya. Jadi dua aspek ini harus senantiasa berjalan secara seimbang, ya, secara simultan. Menyeru kebaikan, jadi sebenarnya penyeruan kita terhadap kebaikan itu sebenarnya implisit di situ pencegahan terhadap kemungkaran. Kalau kita berlaku adil, itu otomatis mencegah kemungkaran pada sisi yang lain. Jadi Imam Ali sendiri pernah bersabda, serulah manusia dengan perbuatanmu. Karena manusia yang dia saksikan itu, yang betul-betul dia inginkan dari kita adalah perbuatan kita. Kita menyuruh kepada keadilan sementara kita berlaku zalim. Itu nggak mungkin. Dan Allah sendiri mengecam orang-orang yang seperti itu. Kita menyuruh kebaikan atau menyuruh kepada hal-hal yang baik, yang maslahat, tapi pada saat yang sama kita dalam perbuatan kita tidak senada, tidak seirama, tidak sejalan dengan lisan kita. Dan beriman kepada Allah. Jadi 3 karakteristik sini bisa diambil. Bahwa umat Islam itu harus memiliki karakteristik seperti itu jika ingin menjadi umat yang betul-betul sebagai umat yang terbaik, khaira ummatin. Khaira ummatin itu kan umat yang terbaik. Sebenarnya secara berdasarkan landasan epistemologisnya, memang umat Islam itu bisa itu menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena kitab sucinya sebagai kitab suci yang terbaik, kitab suci yang paling luas, paling dalam dibanding kitab suci yang lainnya. Nah, umat Islam kan tentunya berpikir dan bertindak berdasarkan kitab sucinya yang luas itu. Makanya tepat kalau dikatakan sebagai umat yang terbaik dengan melihat, berpijak pada kitab sucinya itu. Yang berikutnya, sifat dan karakteristik yang mesti dimiliki oleh umat Islam adalah kebenaran sentris. Maksudnya apa? Maksudnya umat Islam itu selalu menjadikan kebenaran itu sebagai tolok ukurnya, sebagai porosnya, sebagai hal yang bersifat prinsipil. Umat Islam itu sendiri harus senang pada kebenaran, suka kepada kebenaran, suka mencari kebenaran, suka memperluas itu ufuknya, memperluas spektrumnya, memperluas perspektifnya untuk senantiasa mencari kebenaran dalam semua ranah tentunya, baik ranah dalam ranah keyakinan maupun dalam ranah etika maupun dalam ranah perbuatan, ya, karena kebenaran itu mencakup semua dimensi epistemologisnya dan dimensi aksiologinya. Nah, ketika umat Islam itu memiliki kecenderungan yang sangat kuat terhadap kebenaran, itu bisa menjadi teladan bagi umat yang lainnya. Teladan bagi manusia-manusia yang lainnya, karena pada dasarnya manusia itu fitrahnya itu ingin mencari kebenaran. Seluruh manusia jika ditanya itu semuanya mencintai kebenaran. Tidak ada manusia yang tidak mencintai kebenaran. Ya mungkin dia bisa salah di dalam di dalam penegasan bahwa yang dia yakini itu salah, gitu. Bisa salah. Jadi dalam misdaknya, dalam objeknya orang bisa salah dalam penegasan kebenaran. Tapi secara fitrah semua manusia ingin benar, semua manusia ingin pada kebenaran. Nah, fitrah ini harus menjadi motor penggerak di dalam diri umat Islam.
Karena kebenaran itu sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Rasulullah sendiri bersabda, tuntut ilmu dari ayunan hingga liang lahat. Nah, ilmu itu jalan meraih kebenaran. Umat Islam yang berhenti pada jalan untuk mencari kebenaran itu adalah satu bentuk kezaliman. Jadi tidak ada batasnya itu mencari kebenaran. Kebenaran sangat luas sekali. Jadi kalau ada orang yang menyatakan bahwa dirinya sudah mewakili totalitas kebenaran, itu menegaskan kebodohannya sendiri. Ya, kebenaran itu bertingkat-tingkat. Ada lapisan-lapisannya, ada gradasi-gradasi di dalamnya. Karena itu, jika umat Islam berpikir untuk senantiasa mencari kebenaran dan dia tidak merasa bahwa dirinya sudah benar secara total, ada kerendahan hati di situ. Ada tawadu di situ untuk melihat, untuk mendengar perspektif orang lain. Karena secara kita semua sudah sadar bahwa kita ini juga bukan seorang nabi, bukan seorang apalah yang betul-betul sudah dijamin berkenan dengan apa yang kita yakini, berkenan dengan apa yang kita imani. Bisa saja kita salah di dalam interpretasi. Jadi kitab sucinya sudah benar, tapi yang menjadi problem itu adalah interpretasi terhadap kitab suci itu. Apakah sudah ada jaminan berkenan dengan itu? Nah, umat Islam jika menjadikan itu sebagai motor di dalam kehidupannya, maka akan muncul rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan di antara umat Islam itu bisa dalam diri umat Islam sendiri itu bisa menjadi rahmat. Kenapa? Karena umat Islam itu rendah hati, mau mendengar, mau melihat pendapat orang lain. Dan itu ada interaksi, ada dialog. Ya. Dan dialog dan interaksi ini justru melahirkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu alasan mengapa secara natural dan juga berdasarkan kemampuan orang berbeda-beda, itu nanti muncul interaksi, dan interaksi ini juga itu mengantarkan manusia pada kesempurnaannya. Jadi manusia itu jika ingin sempurna nggak bisa berjalan secara sendiri. Dia membutuhkan interaksi. Nah, interaksi yang sehat apabila kita memposisikan diri kita sebagai orang, sebagai manusia yang tidak memiliki kemutlakan. Bagaimana bisa tercipta suatu interaksi yang betul-betul intens, ya. Artinya kita membutuhkan orang lain dalam hal ini, dan orang lain juga membutuhkan kita pada satu sisi, apabila kita memposisikan diri sebagai orang yang betul-betul membutuhkan interaksi itu dalam upaya mencari kebenaran. Dan itu yang benar. Jadi interaksi-interaksi yang muncul dalam komunitas umat manusia itu, dalam komunitas sosial, itu sesungguhnya memang adalah perkara yang merupakan jalan untuk meraih kebenaran yang lebih luas, kebenaran yang lebih dalam, kebenaran yang lebih tinggi. Nah, itu salah satu sifat positif dari umat Islam. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 181 berfirman, "Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun." Di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran bil haq, dan dengan itu pula mereka berlaku adil.
Jadi karakteristik yang saya sebutkan di awal sebagai sifat yang senantiasa harus ada pada umat Islam, yakni berlaku adil, itu berpijak pada dasar kebenaran. Harus berpijak pada dasar kebenaran. Tidak mungkin orang berlaku adil tanpa benar secara epistemologis. Nah, umat Islam dalam hal ini itu diciptakan sebagai umat yang bisa memberi petunjuk dengan dasar kebenaran. Bagaimana dia bisa memberi petunjuk kepada umat-umat yang lainnya sementara dia sendiri tidak memiliki kebenaran? Dan kalau dia tidak memiliki kebenaran, bagaimana dia sendiri bisa berlaku adil? Al-Quran itu di luar diri kita. Yang kita pahami dari Al-Quran itu adalah interpretasi kita. Kita bukanlah Al-Quran itu sendiri, dan Al-Quran bukanlah kita itu sendiri. Kita tidak menyatu dengan Al-Quran sebagaimana para nabi dan rasul. Kita bermain pada interpretasi. Makanya kalau interpretasi kita itu benar, maka bisa melahirkan atau memposisikan diri sebagai penerang, sebagai petunjuk bagi umat yang lainnya. Tapi kalau tidak, malah sebaliknya bisa memberi bukan petunjuk kepada kebenaran, tapi petunjuk kepada kesesatan, petunjuk kepada kebatilan. Dan kalau manusia secara epistemologis tidak benar, mustahil bisa berlaku adil. Jadi terkadang manusia, umat Islam merasa dirinya itu sudah benar dan dia berbuat sesuatu. Dan kita lihat betul-betul bahwa ada sebagian perbuatan umat Islam itu tidak adil. Ini menegaskan bahwa memang interpretasinya atau pengetahuannya terhadap kitab suci itu sendiri itu problem, itu tidak benar. Jadi salah satu karakteristik umat Islam adalah harus senantiasa mencari kebenaran, terus-terus mencari kebenaran dan mengupdate senantiasa pemahamannya terhadap Al-Quran, pemahaman terhadap sunnah Nabi, sedemikian sehingga bisa sampai pada derajat yang betul-betul benar itu. Nah, kalau sudah sampai pada derajat itu bisa diharapkan berlaku adil. Yang berikutnya adalah umat Islam itu harus bisa mengajak kepada kebenaran. Nah, mengajak kepada kebenaran itu perlu metodologi. Ya. Terkadang sesuatu itu benar, tapi karena metodologinya salah, maka bisa berbalik. Ya. Sesuatu yang benar kalau disuguhkan atau diungkapkan atau dimunculkan secara tidak benar pula, maka akan melahirkan satu kesalahan, satu kekeliruan. Ya. Makanya perlu metodologi dalam hal ini. Terkadang umat Islam itu melupakan metodologi yang benar di dalam menyampaikan kebenaran. Dia sudah benar, tapi salah di dalam menyampaikan, maka hasilnya pun negatif. Umat Islam tidak hanya berpegang teguh kepada kebenaran, iya, harus berpegang teguh pada kebenaran, beriman kepadanya, dan jangan lupa beramal sesuai dengannya. Sisi lain, kita pun mengajak orang lain untuk mengikuti kebenaran yang kita pahami itu. Tentunya la ikraha fiddin, ya. Kita nggak boleh memaksakan pendapat kita nggak boleh memaksakan keyakinan kita nggak boleh memaksakan apa yang kita sudah yakini benar. Rasulullah sendiri tidak pernah memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Sudah jelas-jelas Allah menyatakan la ikraha fiddin. Orang bebas menentukan apa yang mesti diyakini, apa yang mesti dipandang sebagai hal yang benar. Itu tergantung. Jadi ajakan ini tetap penting.
Karena itu bagian dari tanggung jawab orang-orang yang menganggap dirinya benar. Kalau kita lihat Rasulullah SAW dan para imam Ahlul Bait itu pun mengajak kepada kebenaran. Tentunya dengan cara yang benar pula, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang santun dan penuh dengan kemanusiaan. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Asr ya, itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan ada beberapa hal di situ ya. Yang pertama, beriman kepada Allah, beramal soleh, mengajak kepada kebenaran, dan mengajak kepada amal kebaikan. Di situ jelas bahwa orang-orang yang tidak rugi ya, adalah orang-orang yang beriman pertama, beramal soleh, mengajak kepada kebenaran, dan mengajak kepada kesabaran. Jadi selebihnya adalah orang-orang yang merugi tentunya. Orang-orang yang beruntung itulah umat Islam yang dalam hal ini sebagai pemilik kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci yang terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir, tentu klaimnya sangat besar sekali. Nah, klaim yang besar ini juga harus ditempatkan dalam bentuknya yang juga agung, dalam bentuknya yang juga tepat gitu. Sedemikian sehingga umat-umat yang lainnya, manusia-manusia yang lainnya itu bisa mengambil manfaat sejauh, sebesar kemampuan dan keluasan mereka masing-masing. Tapi memang menempatkan diri seperti itu bukanlah perkara yang sangat mudah. Karena terkadang kita sendiri tidak yakin, ya, tidak ada kepastian apakah kita sudah benar-benar memahami Al-Quran sebagai kitab suci kita secara benar. Nah, ketika kita sendiri masih ragu, itu tentunya sangat berat untuk mengajak orang lain mengikuti kebenaran. Bagaimana bisa kita meyakinkan orang lain terhadap kebenaran yang kita miliki, sementara kita masih ragu apakah interpretasi, apakah pengetahuan saya, apakah pemahaman saya tentang Al-Quran sudah benar. Karena itu terkadang kalau kita lihat fenomena umat Islam, mereka cenderung lebih mengajak pada hal-hal yang bersifat lahiriah dari Islam ini. Misalnya perkara-perkara yang berhubungan dengan syariat. Sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Dan perkara-perkara yang bersifat moral. Kenapa perkara ini perkara yang bersifat boleh dikatakan tidak terlalu banyak biasnya. Misalnya mengajak orang sholat. Orang sholat itu kan, sholat itu secara umum sudah bersifat mutlak kebenarannya. Persoalan tata caranya kan persoalan sholatnya itu sendiri. Puasa itu sendiri juga. Zakat itu sendiri. Dan hal-hal yang berhubungan dengan etika. Misalnya berbuat baik, ya, keadilan, jujur, amanat, dan etika-etika lainnya, itu semua bisa dipahami kemutlakannya. Bahwa kita sudah benar gitu dalam memahaminya. Tapi berkenan dengan hal-hal yang lebih dalam lagi, itu memang membutuhkan kehati-hatian. Karena di situ wilayahnya sangat luas sekali, ya. Spektrumnya sangat luas dan bisa memunculkan banyak interpretasi. Kebenaran yang diajak oleh orang-orang beriman tentunya mengantarkan manusia
umat lain dalam hal ini itu terhindar dari kerugian. Tidak bisa dipungkiri bahwa proses penyempurnaan diri manusia itu di alam materi ini itu tidak juga lepas dari ruang dan waktu. Waktu terus berproses dengan tidak melihat apakah kita bisa mengambil manfaat darinya atau tidak. Dan kesempurnaan diri di alam ini itu tentunya berpijak pada proses itu. Nah, kalau manusia tidak betul-betul mengambil manfaat dari waktu yang berlalu itu, dari waktu yang berjalan, ya, itu ia tidak akan bisa menyempurnakan dirinya. Dan tentunya ketika dia tidak berada dalam kesempurnaan diri, dia berada dalam kerugian. Jadi iman kepada Allah juga itu sendiri, kebaikan itu sendiri, amal soleh itu sendiri, itu tentunya nggak ada batasannya. Dalam satu hadis dikatakan orang yang berada dalam kondisi yang sama itu dikatakan merugi. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, pengetahuan kita nggak bertambah-tambah, bahkan yang ada itu saja bisa diragukan kembali, begitu pula amal-amal perbuatan kita, bukannya semakin intens atau semakin berkualitas, maka kita pun berada dalam posisi yang merugi. Karena Allah sudah bersumpah, wala asr, itu waktu itu dalam dunia materi ini bagian yang tak terpisahkan. Bagian tak terpisahkan. Jadi, jika ingin sampai pada hal yang betul-betul menguntungkan kita dan umat-umat yang lainnya, maka waktu ini betul-betul harus dimanfaatkan dalam koridor penyempurnaan diri, dalam koridor beriman kepada Allah, dalam koridor amal-amal soleh, dan dalam koridor kebenaran, pencarian kebenaran itu sendiri. Nah, itulah beberapa karakteristik yang sangat penting yang harus dimiliki oleh umat Islam sebagai umat yang terbaik, sebagai umat pertengahan, dan sebagai umat yang terposisikan sebagai hujjah atau saksi atas umat-umat yang lainnya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Ini ada salah seorang murid yang bergurulah belajar ma'rifah kepada Abu Ja'far. Beliau ini berguru kepada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir itu salah seorang di antara cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal memiliki ilmu para nabi, sampai beliau digelari Baqiru ulumin nabiyyin, yang membuka ilmu para nabi. Saya kemarin cerita sedikit saja tentang Muhammad Al-Baqir yang jadi guru ini. Dalam riwayat ini yang ditanya tentang nama Allah yang agung. Muhammad Al-Baqir ini mengakhiri banyak hidupnya di penjara. Suatu saat ada orang memeriksa penjara itu. Di salah satu penjara itu, dari jeriji-jerijinya kelihatan bahwa di tengah-tengah penjara itu ada tumpukan pakaian.
Jadi kata petugas penjara itu tanya sama sipirnya, itu kenapa itu penjara itu kosong dan hanya ada tumpukan pakaian saja? Lalu sipir penjaranya berkata, itu bukan tumpukan pakaian, itu Muhammad Al-Baqir yang sedang sujud. Karena beliau ini setiap ba'da subuh, beliau sujud sampai menjelang zuhur, terus menerus sujud, tidak bergerak-gerak sehingga tampak seperti tumpukan pakaian. Jadi beliau salah seorang di antara aulia Allah. Kemarin kita mengajarkan juga kepada ibu-ibu, dan saya mau sampaikan juga, di antara salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita mengikuti ba ini. Ba itu selalu sujud, itu ba itu merendah. Kalau alif selalu berdiri, ba itu selalu sujud. Dan tidak ada cara yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada Allah selain sujud. Karena itu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak berkenan, nanti pulang dari sini kita latihan sujud. Sujudnya 1 kali tapi panjang, siang 1 kali, malam 1 kali, di luar sholat itu, dan di luar sujud syukur. Kita kan setiap sholat dianjurkan juga setelahnya sujud syukur. Kalau waktu sujud syukur, setiap ba'da sholat kita harus baca sujud syukur dengan membaca syukralillah, syukralillah, syukralillah. Oh, syukur kepadamu atas segala anugerahmu, gitu. Kalau ini tidak, di luar sujud syukur itu kita sujud lagi yang panjang, dan bacalah doa Nabi Yunus dalam perut ikan nun itu, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, maha sucilah Engkau, sedangkan aku adalah orang yang tenggelam dalam kezaliman, dalam dosa dan kemaksiatan. Itu baca sebagai latihan ibu-ibu nanti pulang kalau mau. Oh enggak, ya itu kalau itu untuk sholat gufailah. Kita ambil zikirnya aja, yaitu ujungnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sujud aja terus. Itu juga kita belajar dari Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu ketika dia dilemparkan ke laut, dimakan oleh ikan hiu itu, atau ikan paus, pokoknya ikan nun dalam Al-Quran disebutnya. Nabi Yunus itu tidak berdoa Tuhan, tidak memerintah Tuhan, Tuhan selamatkan saya dari perut ikan ini. Nah, dia tidak ingin mengatur dengan memerintahkan Tuhan, tapi hanya baca zikir aja, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu terus menerus sehingga Allah kemudian lepaskan Nabi Yunus. Jadi kalau kita juga ada kesulitan, ada kesusahan, zikirnya itu saja, daripada membuat kalimat-kalimat seperti saya katakan dulu. Susah itu, apalagi sedang emosi luar biasa kan, perasaan sudah tidak tertahankan, bikin kalimat itu susah. Jadi baca saya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dalam sujud sebagai latihan pertama 1000 kali. Kalau terlalu berat 1000 kali 100. Kalau terlalu berat 100 jangan aja lah. Itu artinya cari entengnya aja. Umar bin Hanzalah menemui Muhammad Al-Baqir. Kemudian dia berkata, inni azunnu anna li indaka manzilah. Saya pikir karena saya sering berkhidmat ini kepada Anda, mungkin saya ini termasuk yang dekat juga kepada Anda, kata dia. Betul, kata Muhammad Al-Baqir. Kalau begitu saya ini punya keperluan. Apa keperluan Anda? Tolong ajarkan kepada saya nama Allah yang agung ini, Ismullahul A'zam. Kemudian Imam Muhammad Al-Baqir bertanya, apa kamu sanggup memikulnya? Iya, katanya. Fadkhulil bait. Kalau gitu masuk ke rumah. Fadakhalal bait, kemudian dia masuk ke rumah. Kemudian Abu Ja'far meletakkan tangannya pada tanah. Tiba-tiba rumah itu menjadi gelap gelita sampai seluruh tubuh Umar itu bergetar. Kemudian dia ketakutan. Lalu Muhammad Al-Baqir bertanya, apa kamu masih mau belajar ini nama Allah yang agung itu? Tidak. Kemudian beliau mengangkat tangannya dan kemudian rumah itu kembali seperti biasa.
Jadi menurut riwayat ini, nama Allah yang agung itu tidak sembarang bisa kita pelajari, harus sudah mencapai tingkat keruhanian yang tertentu baru sampai kepada nama Allah yang agung itu. Karena itu beliau bertanya, wa tutiquh, apa engkau sanggup memikulnya? Pada penjelasan Bismillahirrahmanirrahim ini sampai isim ini kita tidak akan sampai kepada nama Allah yang agung. Baru saja baca hadis tentang nama Allah itu udah halilintar bergema tadi di langit ya. Itu baru mau baca hadisnya aja. Nama Allah yang agungnya belum. Tapi saya menceritakan itu hanya untuk menunjukkan bahwa kita dapat berlindung dengan nama-nama Allah yang agung ini. Memang kita disuruh berdoa. Dan Allah senang sekali kita berdoa itu terus menerus. Allah itu senang kepada pendoa yang berdoanya itu, dalam hadis sebutkan innallaha yuhibbud du'atal lajuj. Tuhan itu senang kepada pendoa itu yang keras kepala, yang maksa-maksa berdoanya itu gitu. Tidak putus asa, terus menerus berdoa itu. Jadi sebetulnya boleh juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimat-kalimat perintah. Seperti tadi, ya Allah selamatkanlah depositoku gitu. Boleh. Ya Allah lindungilah suamiku dari will. Misalnya boleh. Tetapi ada doa yang lebih beradab. Yaitu pertama, karena Allah tahu sih apa yang kita inginkan. Jadi ketimbang melakukan kata-kata perintah, kita menyebut asma Allah aja, menyebut namanya saja. Jadi misalnya supaya kita dilindungi dari kerusuhan, bisa kita ucapkan, ya Allah lindungilah kami dari kerusuhan dan penjarahan. Dan sebetulnya sayang itu kalau berdoanya terlalu spesifik ya. Misalnya, ya Allah lindungilah depositoku di bank. Gimana kalau cuma deposito saja yang dilindungi, tapi nyawa kita tidak? Deposito pun tidak ada gunanya itu. Berdoalah yang lebih umum gitu, jangan terlalu spesifik. Misalnya jangan, wah lindungilah suamiku dari wanita idaman lain. Itu terlalu spesifik. Gimana kalau wanita idaman lain dilindungi dari AIDS? Tidak. Itu kan lebih berbahaya lagi kita. Walhasil, nah doa yang paling baik, kita tidak menyebutkan keinginan kita, tapi sebut saja asma Allah yang relevan dengan keinginan kita. Untuk minta perlindungan, kita mengucapkan salah satu nama Allah, ya Ghiyasal Mustaghithin, wahai pelindung yang melindungi orang-orang yang memohon perlindungan. Di situ sebetulnya adalah kata lain untuk ya Allah lindungilah saya, lindungilah saya, keluarga saya dan sebagainya. Itu kalau harus disebutkan satu-satu banyak nanti. Ya Allah lindungilah deposito saya di bank, perusahaan saya di Tokyo, anak saya di Belanda. Banyak sekali itu. Akhirnya sudah 2 jam doanya lindungi aja itu. Hanya membuat daftar inventaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut saja nama Allah untuk memperoleh rezeki misalnya yang luas. Ya ucapkan saja ya Rozak, wahai pemberi rezeki, wahai pemberi. Nama Allah saja yang disebut. Ya Mujir, wahai yang melindungi. Ya Wahhab, wahai yang maha pemberi. Dan seterusnya. Tapi sekali lagi boleh saja ibu juga berdoa yang spesifik. Boleh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد
اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر وقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepadaku di bulan ini keberuntungan malam Al-Qadar. Jadikanlah di dalamnya urusanku yang sulit menjadi mudah. Terimalah uzurku, maafkan segala dosa dan kejelekanku. Wahai yang mengasihi hamba-hambanya yang soleh.